gue udah termasuk ditolong sama Tuhan ya, karena dokter bilang sedikit lagi ini bisa kena serangan jantung. Kita nggak bisa pungkiri, rumah sakit mereka bukan panti sosial, Iya benar. oke? Rumah sakit mereka juga ada unsur bisnis. Gue ingat banget, jadi mungkin satu mobil habis ya pada saat itu. Hai guys, balik lagi sama aku Alda Agustin. Di sini hari ini aku kedatangan narasumber yang istimewa. Beliau ini udah survive penyakitnya dari bayi sampai saat ini. Halo Kak Adit, apa kabar? Halo Alda, baik. Gimana nih kok? Sehat? Sehat, puji Oke, Tuhan. alhamdulillah ya kok ya. Kok tadi kita banyak ya cerita di belakang tentang kok Adit ini survive dari bayi sampai saat ini tuh ada banyak beberapa penyakit yang Koko alami. Boleh ceritain nggak sih Kok apa aja gejalanya dan sampai saat ini bertahan, tips-tipsnya juga kali ya Kok ya? Oke, pertama-tama saya tuh mau cerita dulu waktu masih bayi sejak gua dilahirin ya, itu gue pernah kena yang namanya Hirschsprung disease. Oke. Hirschsprung disease itu adalah kondisi di mana cacat pada bayi, pada usus bayi, itu sebagian besar tuh nggak berfungsi dengan baik. Maka dari itu setelah dilahirkan itu, dulu nyokap gue bilang ya, setelah minum susu terus keluar muntah lagi. Nah terus habis itu minum susu lagi, apapun yang masuk itu keluar, jadi muntah. Jadi waktu itu memang gue diharuskan memang operasi besar ya, yang dimana itu baru berapa hari ya kalau nggak salah, kalau nyokap gue bilang dulu. Itu kejadiannya Waktu masih bayi. belum berapa hari Kok? Itu lupa, tepatnya mungkin seminggu atau 2 minggu ya, lupa ya. Oh benar-benar baru bayi lahir ya, ya terus Kok? Dan itu kondisi yang dimana kondisi langka pada bayi. Mungkin dari 100 cuma satu yang kayak gue, atau mungkin itu pokoknya langka banget ya. Dan itu harus operasi besar dan sebagian ususnya harus dipotong karena udah nggak berfungsi dengan baik. Nah kayak gitu. Itu waktu dulu kondisi yang pertama kali sejak dilahirkan, gue udah pernah dekat dengan hari kematian. Oh Gitu. ya. Berarti dari kecil udah diceritain dari mamahnya, udah bilang ini pernah sampai mau meninggal ya Kok ya? Iya. Terus apa sih Kok waktu selesai kayak gitu, setelah menginjak mungkin SD, SMP, ada nggak sih rasa-rasa yang hal-hal yang efek-efek dari kelainan usus tersebut Nah ya? dulu sih masih suka berasa ya, dari bayi itu sampai kalau nggak salah SMP itu suka sembelit, suka susah buang air besar. Itu masih ada efek-efek dulunya. Ya, tapi lama-lama tuh seiring berjalannya usia tuh jadi hilang. Jadi Oh udah gitu. lama-lama normal. Jadi kalau sekarang gimana Kok? Apa ada efek Sekarang daripada? sih udah enggak ya. Oh Cuman gitu. anyway, gue mau cerita juga, tahun 2005 itu gue pernah ada usus buntu dan itu Oke. pecah di dalam. Ya. Oke. Jadi usus buntu yang pecah di dalam itu biasanya kondisi tersebut secara medis memang itu udah sangat bahaya, dan banyak sekali orang yang nyawanya nggak ketolong. Usus buntu pecah itu sebelumnya pasti ada gejala-gejala ya? Apa Ada sih sebenarnya? gejalanya, mungkin sakit tapi gue nggak rasa-rasa gitu. Terus habis itu sakit perut bagian kanan, tapi mungkin karena masih muda ya, terus remaja ya, suka main ke sono kemari. Jadi tuh hal-hal kayak gitu gue nggak terlalu perhatiin. Nah, karena gue nggak perhatiin, satu saat di tahun 2005 itu waktu gue kalau nggak salah tuh kuliah semester berapa ya, itu ngerasain sakit perut yang sangat hebat. Itu kayak kolik perut. Gue pikir itu asam lambung atau mah biasa. Tapi gue coba minum obat mah terus ke dokter, tapi nggak kunjung reda gitu. Nah, itu malah semakin sakit seharian sepanjang hari. Nah, gue nggak kuat pada saat itu. Gue pengen minta sama nyokap ya waktu itu, gue pengen rawat inap aja deh. Karena gue nggak pernah, kalau nggak parah-parah banget, gue nggak pernah minta dirawat inap. Jadi itu di tahun berapa Kok? 2005 ya kalau nggak salah. 2005 operasi usus buntu juga. Dan itu ya pecah itu, makanya itu 2 minggu diobservasi itu nggak kelihatan. Itu kenapa sih kalau kayak gitu? Apakah efek makan pedas atau apa? Gue sendiri juga nggak tahu sebenarnya karena kenapa. Jadi waktu 2005 itu gue sempat nge-gym ya, semuanya gue makan. Oke, protein ya, banyak protein
mungkin? Vitamin, protein, terus termasuk ada yang namanya kreatin segala macam. Oke. Itu gue minum dan mungkin gue juga kurang minum air putih ya di situ. Nah di situ kayaknya sih gue ngerasa hidup gue tuh sebenarnya walaupun nge-gym itu pola makannya nggak sehat lah. Oke. Nah mungkin itu gue duga hal itu yang membuat pencernaan gue tuh jadi nggak bagus. Jadi larinya mungkin ke usus buntu yang menyumbat sehingga udah alamin usus buntu yang kronis gitu. Oh, sebelum itu apa sih yang dirasain kalau misalnya usus buntu sampai kayak sakit, gejala-gejalanya yang sebelum sampai sakit banget, atau badan suka lemas atau perut suka nggak enak terus, itu kayak gimana ya? Jadi waktu itu gue cuma ngerasain sakit perut yang sangat hebat. Ya. Sebelum-sebelumnya juga suka kayak gitu ya? Enggak, itu Oh, baru kali itu. jadi kalau misalnya usus buntu tuh tiba-tiba gitu ya kok? Atau gimana sih? Mungkin pernah sakit dikit tapi gue abaikan. Abaikan, oke. Terus kumat lagi sakit sedikit, terus gue abaikan lagi. Jadi gue nggak ada keinginan untuk periksa ke dokter gitu ya. Karena mungkin gue ngerasa itu hal biasa, nanti juga hilang sendiri. Kan dulu kan anak remaja kan mikir gitu ya Al ya. Karena hal itu nggak ditangani dengan baik atau mungkin dari awal. Jadi tiba-tiba tuh muncul ledakan besar di situlah. Udah terlalu banyak ini ya, apa namanya, akumulasi dari dulu-dulu, jadi sekarang totonya sakit. 2005 operasi lagi. Betul. Oh Dan ya, itu operasi besar juga loh. Oh berarti udah 2 kali operasi. Itu umur berapa ya waktu 2005? Totalnya 3 kali operasi. 3 kali Jadi, operasi. yang masih bayi operasi pertama karena dibuka ya. Terus kan respondisis tuh ada selang yang dipasang di perut gue bagian pinggang. Nah, oke. Selangnya sampai sekarang masih ada? Enggak. Jadi waktu itu selang berapa bulan kemudian selang itu dicabut, itu kan perlu operasi lagi ya. Nah itu operasi kedua. Nah jadi untuk nutup semua. Nah yang operasi ketiga, operasi besar yang usus buntu yang pecah itu, karena buka kancing dari bawah pusar ke bawah. Gitu. Itu udah operasi ketiga. Oh, gila, udah banyak banget ya kok ya. Iya betul. Jadi kayak tanda tambah gitu. Biasanya kan kalau misalnya orang sakit perut biasa ini udah diabaikan banget, ternyata didiemin kayak gitu, totonya usus buntu gitu ya. Terus habis itu Koko operasi tuh sampai udah operasi besar. Pemulihannya gimana ya kok kalau kayak gitu? Oke, jadi gue cerita ya di usus buntu perjalanan gue perawatan medis usus buntu itu juga panjang ya, karena memang bukan seperti halnya usus buntu yang biasa. Karena sebetulnya ada waktu 14 hari atau 2 minggu diobservasi dan itu nggak ketahuan. Oke, karena gue nggak tahu itu dokter nggak bisa lihat bahwa ada usus buntu yang udah kronis di situ. Entah itu letaknya beda, entah itu memang ada sangkut pautnya dulu dengan histronisis gue dipindahin ususnya atau gimana letaknya. Itu gue nggak tahu jelasnya karena memang dokter nggak bisa melihat itu pada saat gue di CT scan dulu, ya dulu di CT scan. Sehingga observasi udah terlalu lama 2 minggu, akhirnya gue masa kritis. Dan gue ada demam yang sangat tinggi kalau nggak salah tuh, itu waktu itu di atas 41 derajat, ya. Itu udah kejang, udah halusinasi dan udah nggak tahu lagi rasanya gimana. Dan yang gue rasain tuh memang gue masih ingat rasanya gimana Al. Itu rasanya kedinginan yang sangat luar biasa. Kayaknya sih lebih dingin daripada kutub utara deh pada saat itu. Saking menggigilnya. Jadi tempat tidur rumah sakit itu sampai geter kenceng banget karena gue pada saat itu kedinginan banget gitu. Nah dokter bilang ini mau nggak mau harus dibuka. Nah besoknya mau nggak mau dioperasi, dokter bilang sama nyokap gue sama bokap gue, usus ini udah abses. Jadi dia udah keluar nanahnya, maksudnya absesnya itu udah keluar sehingga juga udah menginfeksi bagian-bagian dalam. Akhirnya dicuci dengan cairan khusus, yaitu cara medis yang secara teknis gue nggak ngerti detailnya, tapi memang ada cairan khusus untuk cuci itu supaya semuanya bersih lagi. Nah. Oh gitu ya ampun. Emang agak mengerikan sih, agak mengerikan. Mengerikan, ngilu banget dan merinding, dan sampai saat ini aku ngeliat kok Adit seger banget, luar biasa loh ya, hebat. Puji Tuhan. Apa kiat-kiatnya kok kayak gitu? Kiat-kiatnya kita harus berpikir positif dan mengandalkan Tuhan.
Bener banget, bener banget. Harus ada juga keimanan ya. Dan belum lama lagi tadi kita ngobrol-ngobrol ya kok di belakang, Koko Adit ini juga baru melewati fase besar lagi ya. Baru operasi pasang ring jantung ya kok ya? Pasang ring jantung. Ya, boleh diceritain kali ya kok apa sih gejala-gejala kenapa Koko bisa kayak pasang ring jantung? Apa itu udah sebelumnya udah pernah merasakan sesek atau apa gitu ya kok? Boleh ceritain nggak? Sebetulnya udah diagnosa sama dokter itu dari 2023 Al. Oh 2023. 2023 itu gue ada penyempitan pembuluh darah itu sebanyak 70-80%. Nah, jadi sejak kena COVID berkali-kali atau nggak tahu ya efek karena COVID-nya atau mungkin karena ada yang bilang karena vaksin. Kita juga nggak tahu kebenaran sampai di mana. Sejak itu gue merasa badan nggak enak. Tapi sebelum vaksin nggak ada. Masih banyak juga ya kayaknya teman-teman aku juga kayak ada sakit setelah vaksin ya. Iya. Jadi Koko juga habis vaksin langsung merasakan yang gak enak gitu? Betul. Jadi setelah zaman COVID itu berapa lama kemudian gue udah nggak enak badan, suka suka lemes, terus abis itu suka pegel di belakang, dan gue cek darah gue agak kental, D-dimer tuh tinggi terus gitu ya. Nah itu dan gue nggak tahu itu karena memang efek kena COVID berkali-kali, karena gue udah mungkin sempat 3 sampai 4 kali atau mungkin 5 kali kena COVID berkali-kali ya, karena kerjaan gue kan di luar terus kan lu tahu ya. Iya benar. Nah jadi sejak itu darah gue kental dan itu menimbulkan penyumbatan, pengentalan darah yang gue nggak tahu karena kenapa darah itu kental. Tapi yang jelas pengentalan darah yang didiamkan bertahun-tahun itu mengakibatkan penyumbatan di pembuluh darah. Sumbat di jantung, dan gue cek waktu itu ada pemeriksaan namanya CT cardio, dan di situ dilihat bahwa penyumbatan 70-80%. Tapi pada saat 2023 itu gue tidak memutuskan untuk pasang ring jantung. Pasang stent. Itu gue nggak memutuskan untuk pasang ring dulu. Gue coba untuk hidup sehat, menjalankan kehidupan dengan sebaik-baiknya. Tapi yang namanya penyumbatan ternyata nggak bisa hilang. Gitu. Nah di 2025 itu tepatnya di bulan Oktober, ini belum lama kemarin. Baru bulan lalu. Gejalanya semakin terasa ya. Gejalanya semakin terasa. Gue suka nyeri dada di bagian sebelah kiri, ya. Lalu gue juga suka sesak napas. Jadi kalau mau tarik napas tuh nggak nyampe-nyampe, Al. Kayak gimana sih kalau? Gitu. Tarik napas. Narik tapi nggak sampai full gitu ya? Nggak bisa full. Jadi nggak nyaman banget. Kayak orang tuh mau kayak orang tenggelam gitu. Dia pengen naik ke atas tapi nggak nyampe-nyampe gitu. Iya. Gitu ya. Kalau kayak gitu pada saat itu kayak parno gitu nggak sih atau kena mental? Ya kadang-kadang suka panik. Akhirnya gue tiduran. Ya. Dan lama-lama itu gejalanya makin berat ya. Dan gue pernah beberapa minggu itu sering mengantuk berat. Jadi efek karena jantung ini suka mengantuk itu bisa tanda kalau itu ada sesuatu di jantung kali ya? Kalau kecapean sepertinya kali begitu, ya? Sepertinya. Jadi memang gejala yang gue rasain tuh kecapean yang ekstra? Kelelahan yang akut, ya, yang ekstrim kelelahan itu selama beberapa minggu. Yang gue rasain mungkin 2 minggu ya, 2 minggu itu di bulan Oktober, gue ngerasa tuh kok kayaknya gue capek banget ya. Setiap habis bangun pagi, gue perasaan tidur cukup loh. Waktu itu tidur cukup, mungkin bisa sampai 7 sampai 8 jam, tapi tetap kurang. Siang-siang itu tetap ngantuk, tapi pada saat tidur bisa ditidur atau cuma gelisah aja? Bisa tidur, tapi dengan rasa jantung berdebar-debar. Tangan juga basah? Tangan enggak sih, cuman tidur, tapi setelah bangun tidur langsung itu terasa banget jantungnya bek. Pas bangun tidur ya? Pas bangun tidur. Gitu. Aduh jadi parno juga ya, karena aku juga tipe orang yang kalau habis bangun tidur terus kayak kok masih lemes ya, masih ngantuk ya, karena kadang kalau mimpi juga kadang bikin capek ya. Nah tapi kalau misalnya kayak gitu mungkin kita harus aware sama badan kita kali ya kok ya. Memang harusnya seperti itu memang ya. Karena yang gue rasain itu nggak enak banget ya pokoknya, dan ternyata pada saat gue berobat dan gue memberanikan diri untuk periksa ke dokter, pada saat itu gue langsung pergi ke UGD dan
secara medis, SOP kedokteran, dan gue dilakukan pemeriksaan yang namanya kateterisasi. Oh, oke. Kateterisasi itu untuk mengetahui apakah ada penyumbatan di pembuluh darah jantung yang diambil dari pembuluh darah di tangan. Ya, masuk alat sini, kira kelihatan itu bentuknya itu video ya. Jadi di situ ada videonya ya? Ada. Nanti gue tunjukin videonya. Dan itu biasanya bis lokal, jadi gue tetap sadar, tetap bisa ngelihat. Itu diapain tuh jadinya? Dimasukin alat ya. Terus di mana? Melalui pembuluh darah di tangan. Oh, di sini. Tangan. Habis itu masuk ke sini alatnya, baru kelihatan pembuluh darahnya seperti ini. Ini dia ya, yang tinggal serambun ini. Jadi ini kabel kita ini tinggal bisa dilewati Nah, kabel ini aja lihat. Ini pembuluh darah gue udah tipis, sudah kayak benang ya. Jadi memang udah sempit banget. Ini bisa masuk ringnya. Nah, ini di kateter. Ini dokter gue nih. Ini pembuluh darahnya yang ini yang nyempit nih. Menyempit di bagian sini tadi. Itu udah tinggal segaris doang ya. Iya. Nah, ini dokter bilang kalau nggak segera di ring itu sewaktu-waktu bisa kena serangan jantung. Ada lemak yang menyumbat, itu langsung kena serangan jantung. Tadi kan ini masih ada waist ini. Ini ring pertama udah, karena kurang, jadi dikasih ring yang kedua, jadi gue pasang 2 ring. Ring itu pasangnya di mana ya, Kang? Ini, yang ini. Oh, yang tadi ya? Yang ini nah, ya? ini nih. Oh iya, benar. Ini setelah after pasang ring? Ini ringnya udah masuk nih, ini lagi proses. Oh, oke. Bisa direkam ya? Nah, itu udah bagus nih. Nah, udah normal. Nah, pada saat dokter mengatakan harus pasang ring nih, apa sih yang ada di pikiran Ko Adit saat itu? Nah, itu sebenarnya pertanyaan bagus, Al. Ya. Dulu gue berpikir pasang ring itu aduh bahaya. Umurnya udah ketakar nih. Ya. Itu karena udah ada benda asing masuk ke pembuluh darah di jantung. Nah, setelah gue pelajarin dan gue coba cari tahu dan mau nggak mau, gue memang harus mempelajari itu, ya. Walaupun memang rasanya tuh nggak enak menerima kenyataan. Ternyata memang pasang ring itu nggak sebahaya yang gue pikirkan. Nggak semenakutkan itu ya? Nggak semenakutkan itu. Jadi pasang ring itu ternyata memang untuk memperpanjang usia kita, untuk memperbaiki pembuluh darah yang udah sempit ya. Karena udah sempit ya harus dilebarin. Kalau nggak dilebarin, ada dokter udah bilang ada lemak yang menyumbat, itu langsung bisa kena serangan jantung dan disitulah selesai hidupnya. Nah, jadi gue berpikir, gue coba cari tahu apa sih stent itu terbuat dari apa, dan ternyata singkat cerita memang stent jantung itu memang dirancang khusus untuk melebarkan pembuluh darah yang menyempit di pembuluh darah jantung, dan itu memang hal yang biasa karena memang sudah diciptakan dengan teknologi yang canggih, ya. Dan ring yang gue punya itu adalah ring yang terbaik, katanya ya, yang ring terbaik yang ada di Indonesia. Dan gue nggak perlu takut. Ya mau nggak mau gue harus terima kenyataan, memang harus pasang ring. Karena itu mungkin yang udah jalan terbaik ya. Betul, karena kalau nggak pasang ring, kenapa banyak orang yang tiba-tiba tuh meninggal mendadak? Sekali, betul, ya, benar. Karena dia tidak ambil keputusan untuk memperbaiki pembuluh darahnya itu. Ya salah satunya kan memang harus pasang ring, karena udah sempit banget, karena udah 90%, hampir 100%, itu cara yang terbaik memang ya pasang ring ya. Gitu. Kalau bypass itu kan itu terlalu berat lah, itu untuk kasus yang udah lebih berat lagi dan kasus tertentu. Cuma memang dokter udah bilang, dokter gue ya, kalau kamu nggak pasang ring, sewaktu-waktu ini bisa kena serangan jantung karena ada lemak yang menyumbat di pembuluh darah ini, nggak bisa lewat, akhirnya selesai. Nah, jadi gue pikir nggak apa-apa, banyak orang yang pasang ring dan hidupnya sampai sekarang bertahun puluhan tahun. Kan kembali lagi kan, kita gimana cara kita maintain dan gimana cara kita untuk memelihara kesehatan setelah ini, hidup baru lagi, pola hidup yang lebih baik lagi, itu gue pikir sih
ya nggak apa-apa, kita jalanin aja gitu. Iya, keren. Aku suka banget sih, inspiratif banget dan mengedukasi banget ya Ko Adit survive hidupnya, dan emang ternyata pasang ring itu tidak semenakutkan itu dan lebih baik, lebih cepat dilakukannya kalau emang mau umur panjang ya. Betul. Amin. Sampai saat ini aku ngeliat kayak Ko Adit tuh emang Kelihatan segar kan? sehat dan seger banget, dan emang benar-benar mungkin pasang ring itu emang keputusan yang tepat ya untuk Kak Adit ya. Iya. Iya. Terus kalau misalnya aku boleh nanya lagi, setelah pemulihan, apa sih yang Koko rasain after operasi pasang ring? Pasang ring mungkin nggak bisa disebut operasi, dia memang tindakan non operasi, memang tindakan kecil aja ya. Karena memang dimasukin lewat pembuluh darah udah habis itu, dan itu berlangsung hanya 45 menit kalau gue hitung. Ya. Dan gue sadar gitu ya. Dan gue bisa lihat. Berarti waktu saat itu Koko lihat pada saat operasi, lihat semua ya? Lihat semua. Karena sadar memang bukan bius total. Karena kan kalau pasang ring jantung itu ya, itu ternyata memang nggak perlu bius total. Ya, memang biasanya hanya lokal. Dan gue menyaksikan bahwa dokter ngajak ngobrol. Gue menyaksikan alat nih masuk nih dari pembuluh darah di tangan ke sini menjalar, itu berasa loh. Ada yang berasa, ada yang lewat ya. Sampai ditiup balon sama stand jantungnya itu masuk ke pembuluh darah, itu ada rasanya Al gitu. Dan gue sadar banget gitu. Ini gue pikir bahaya atau gimana, nanti hidup gue bisa berakhir di meja operasi atau gimana gitu. Pasti ada ketakutan-ketakutan gitu ya. Dan betul. Aku mau nanya dong, apa hal yang bikin Koko ini semangat untuk sampai ada di hari ini itu apa? Karena gue masih punya banyak tujuan hidup. Oke, pasti ada keluarga tersayang support di belakang ya. Pasti, betul. Karena kan gue udah berkeluarga, dan hidup gue buat keluarga, dan buat mau berkarya selama hidup gue untuk hal-hal yang lebih besar lagi itu. Luar biasa ya. Kalau misalnya balik lagi nih tentang abis pasang ring, ada nggak sih aktivitas-aktivitas yang misalnya kayak nggak boleh olahraga atau makannya dijaga atau lifestyle yang harus berubah? Kalau itu yang jelas ada ya, makan nggak boleh sembarangan, makan gorengan tuh udah nggak boleh ya mungkin sesekali, karena kita harus menghindari lemak-lemak yang jenuh ya gitu. Nah terus abis itu nggak boleh makan lemak-lemak, daging itu nggak boleh berlemak. Terus merokok udah pasti nggak boleh. Ngerokok ya. Terus abis itu olahraga juga nggak boleh terlalu berat. Ya. Kalau tenis atau kardio udah dikurangin ya kalau gitu? Belum boleh. Oh, tuh nggak boleh sampai sekarang? Sampai sekarang. Jadi setelah pasang ring jantung itu nggak boleh olahraga berat dulu ya, selama beberapa bulan ke depan. Kalau kita kan biasa dulu main tenis ya. Iya, kita suka main tenis. Nah, itu belum boleh dulu ya. Jadi gue belum bisa main tenis lagi sama lo Al ya. Nah, terus habis itu kalau olahraga jalan kaki aja mungkin sama renang itu sih. Oh, oke. Berarti sekarang kayak agak mengurangi aktivitas-aktivitas, yang pasti tidurnya harus tetap cukup ya Ko ya. Tidur harus tetap cukup. Jadi selama ini Ko Adit tuh udah mengalami tindakan dari bayi, 4 kali tindakan ya dari bayi sampai saat ini, terakhir pasang ring jantung. Kalau misalnya boleh tahu, perjalanan yang mana sih titik tersulit yang pernah Ko Adit alami? Semuanya sulit Al. Ya. Oke. Semuanya sulit karena kalau gue pikir-pikir, itu semuanya gue dekat dengan hari kematian. Iya. Ya, itu udah dekat dengan maut. Gue berpikir, gila ya, ternyata hidup gue tuh nggak mudah ya. Iya, luar biasa ya. Dan ternyata hidup gue tuh beberapa kali udah dekat dengan jurang kematian. Ya, udah dekat dengan maut. Gue merasa, apa gue dipilih sama Tuhan ya untuk begini ya. Tapi gue pikir ya itu jalan aja. Karena memang semuanya itu gue dihadapkan dengan hal-hal yang nggak enak pada saat sakit. Yeah, terlebih yang gue ingat tuh waktu dulu usus buntu yang pecah. Itu gue ngerasain masa-masa kritis yang gue udah ngelihat halusinasi, ngelihat orang-orang yang udah meninggal sampai begitunya loh. Oh, delusi ya. Jadi gue ngerasain, gue ada itu halusinasi tingkat tinggi. Itu pada saat yang usus buntu yang pecah itu. Oke. Ya, nah terus
Kalau yang ring jantung ini sebenarnya gue udah termasuk ditolong sama Tuhan ya, karena dokter bilang sedikit lagi ini bisa kena serangan jantung. Oh iya. Karena jantung itu agak berbeda dengan penyakit kritis lain. Kalau mungkin kanker, stroke dan lain-lain itu mungkin nggak bisa terlalu mendadak, tapi jantung begitu Fatal menyumbat ya, di langsung mana ya. saja, Kapan mau aja. lagi jalan, lagi main, lagi kerja, dimanapun kalau dia nyumbat itu langsung meninggal orang. Oh ya ampun, mengerikan Kena banget serangan ya. jantung. Kena serangan Nah, jantung. Banyak orang-orang yang seperti itu ya betul, kok ya. karena ada beberapa teman gue yang lewat karena memang kena Iya. serangan jantung akhirnya nggak ketolong. Kok dari awal semua operasi dan pasang ring ini kan semuanya pakai budget nih ya kok ya, nggak mungkin dibayarin kan kok. Iyalah pastilah. Itu kalau boleh tahu dari mana kok, ada asuransi atau bayar pribadi? Kalau dulu sejak bayi sampai dengan usus buntu, gua adalah orang yang belum kenal sama sekali dengan yang namanya asuransi. Oke. Berarti pas itu belum pakai Belum. asuransi nih yang. Belum. Jadi orang tua gue yang bayarin semuanya Oh tuh. iya, oke. Itu gue ingat banget. Jadi mungkin satu mobil habis ya pada saat itu. Iya benar mahal emang ya, kalau bayar pribadi itu mahal banget. Betul. Dan akhirnya yang dipasang ring ini. Nah, jadi gini, gue pada saat ini udah lama gue memang jadi praktisi di asuransi ya. Gue kenal asuransi dari profesi agen asuransi ya, sehingga mata gue tuh jadi melek asuransi. Sehingga gue sudah punya asuransi dari tahun 2008 dulu. Nah, sampai sekarang. Pasang ring jantung itu tentunya pakai asuransi. Berarti kalau misalnya kemarin itu kok Adit ngeklaim pakai asuransi ya? Iya, pakai. Berarti boleh disebutin nggak asuransi? Siapa tahu nih guys yang mau ikut asuransi gitu ya. Asuransi spill dikit ya, asuransi Prudential namanya. Oh, Prudential. Berarti pas pasang ring pakai Prudential. Yes. Berarti kalau misalnya nggak pakai asuransi, biayanya agak besar ya kok ya? Udah pasti ya, karena penyakit gue ini kan termasuk kategori penyakit kritis. Oke. Yang dimana yang namanya penyakit kritis itu sudah pasti menghabiskan uang yang sangat banyak. Gitu. Kita nggak bisa pungkiri, rumah sakit mereka bukan panti sosial. Iya benar. Oke. Rumah sakit mereka juga ada unsur bisnis. Ya, memang jasa ya, banyak tenaga medis yang profesional di sana. Cuma memang kita nggak pungkir bahwa ketika kita dirawat di rumah sakit, mereka pasti tanya kok, Bapak Ibu mau pakai pribadi, pasien umum, atau pakai asuransi? Itu udah pasti, betul nggak? Iya benar. Dan itu pernyataan dan itu pertanyaan yang sangat lumrah dan sangat mendasar ketika kita dirawat inap. Nah, jadi pada saat itu gue tinggal tunjukin aja asuransi yang gue punya ya. Gue pakai kartu rawat inap, semua diurus dan sudah connect ke perusahaan dan semuanya udah jalan. Gue tinggal terima beres aja gitu. Dan biayanya cukup besar sih, gue lihat angkanya udah melampaui ratusan juta. Oh iya, banyak lah ya namanya pasangnya. Dan itu bener langsung di cover sama asuransinya. Gue 0 rupiah. Pokoknya gue keluar rumah sakit itu tinggal keluar aja, gue nggak bayar sepeser pun sampai sekarang. Wah, keren juga ya. Berarti kalau misalnya asuransi itu emang bener-bener kita kalau punya penyakit kritis langsung di cover. Penyakit apapun. Yang penting dirawat inap ya. Kecuali melahirkan, perawatan gigi, perawatan kecantikan itu nggak di cover. Cuman kalau penyakit yang memang biasa kan memang ada ketentuannya. Semua penyakit rata-rata kan di cover kalau dirawat inap. Yang penting ada diagnosa dari dokter atau dari rumah sakit. Oke, berarti sebelum masuk asuransi, Kak Adit tahu nggak belum bergejala kan ya? Kan udah pernah hipertensi sama gejala Iya, pernah gejala itu yang tapi itu masih itu dan, preminya berat atau? Enggak. Waktu itu kan memang kita upgrade pelan-pelan. Itu memang nggak bisa langsung. Jadi waktu itu sempat usus buntu, sempat hipertensinya dikecualikan. Tapi karena gue udah tinjau ulang, akhirnya bisa diterima dengan hasil yang normal atau standar oleh perusahaan asuransi. Akhirnya bisa di cover. Dan gue mau cerita sedikit. Jadi bukan hanya manfaat rawat inap selama gue di rawat inap pasang ring jantung yang di cover ya. Gue juga punya manfaat sakit kritis ya. Jadi itu keluar juga berupa tunai. Oh jadi Mas, kita udah bayar terus di cover terus dapat tunai juga. Dapat tunai juga karena gue punya manfaat yang namanya manfaat sakit kritis.
atau critical illness. Di situ yang Itu orang emang ada termaksud preminya emang dari awal juga udah dikasih tahu ntar kalau ada sakit dia dapat tunai. betul. Jadi Oke. gue ambil produk yang udah udah dikombinasikan dalam satu polis itu. Gitu ya. Kalau misalnya di polis itu kita klaim udah semuanya itu apa ada level-levelnya sih? Ada paket-paket Ada sebetulnya. paket-paketnya ya. Kalau Kak Adit pakai yang mana? Kebetulan kan yang gue punya tuh nama programnya Black Card. Itu yang satu kamar satu bed ya. Jadi memang dikasih limit itu 1 tahun 6 miliar. Oh, itu 6 miliar boleh dipakai buat Boleh. sakit? Ya. Hanya untuk sakit atau hanya boleh apa aja asuransi? Untuk perawatan rawat inap. Perawatan rawat inap. Jadi setahun bayar berapa tuh kok? Cukup besar lah. Oh, cukup besar ya. Cukup besar. Karena kan di dalam itu udah ada beberapa manfaat yang digabungin jadi satu. Iya. Kalau sekarang kan asuransi kan memang dipisah-pisah ya, karena udah banyak produk tradisional namanya. Tapi kalau dulu kan gue masih ambil produk yang zaman dulu, jadi memang nama produknya Unit Link itu dijadiin satu, memang preminya agak tinggi gitu. Memang udah terlanjur dulu kan. Iya. Tapi itu bisa bayar tahunan atau bisa per bulan? Bisa bulanan, bisa tahunan, bisa per 3 bulan, per 6 bulan. Oke. Tinggal dipilih aja sesuai dengan kenyamanan. Oke, ya sebenarnya sih kalau menurut aku asuransi kalau dengan dengar cerita aku Adit emang sangat fungsional ya. Apalagi kalau misalnya kita punya sakit kritis dan walaupun kita bayar premi per bulan per tahun tapi benefitnya lebih banyak ya untuk yang kau Adit rasain. Betul. Ya. Karena kita nggak tahu kapan sakit, Al. Iya Ya. benar sih. Mungkin pada saat orang masih sehat, itu biasanya Nggak mereka ngerasa. nggak kepikir mau buka polis asuransi. Padahal di situ adalah golden moment. Justru pada saat orang masih sehat, mereka perlu segera untuk punya polis asuransi. Karena kalau sudah sakit, atau mungkin sudah banyak record history di rumah sakit, catatan di rumah sakit, dia udah pernah sakit A, sakit B, itu semakin susah untuk diterima di perusahaan asuransi untuk buka polis. Kalau sudah semakin banyak sakitnya. Iya. Kalau misalnya kayak umur aku sekarang 30-an masih aman atau? Masih oke lah. Masih oke lah ya. Masih tergolong murah lah preminya lah. Masih Kalau murah ada lah sih ya. bayar premi berapapun bisa lah. Masa sih? Ya. Iya. Terus balik kayak gini, aku kan pernah dengar ya kok tentang asuransi yang viral berita-berita kalau misalnya kita sakit nggak diklaim. Itu sebenarnya apa sih kok? Oke. Jadi gue mau jelasin, ini pertanyaan yang bagus sebenarnya. Ya. Asuransi itu bukannya nggak pernah bayarin klaim. Perusahaan asuransi itu banyak yang nggak bayarin klaim. Ya, gue nggak ngomong dari sisi baiknya aja, tapi gue harus ngomong dari sisi yang realitanya seperti itu. Ya, pertama asuransi nggak bayarin klaim karena polis nasabah tersebut itu dalam keadaan lapse atau mungkin dia nggak aktif karena lupa bayar. Ya, mungkin lupa bayar premi atau mungkin gagal dapat dan memang berniat untuk tidak memberhentikan pembayaran preminya. Oke. Nah, tentunya setiap perusahaan asuransi yang nggak akan bayarin klaim kalau nasabah polisnya itu lapse atau nggak aktif. Okay. Nah, yang kedua ini ada pengecualian di dalam polis, ya. Tapi pada saat nasabah ambil polis atau buka polis asuransi, mereka tuh mungkin tidak memahami bahwa ini ada pengecualian. Karena yang namanya manfaat rawat inap itu ada ketentuan-ketentuannya. Dia nggak bisa klaim dalam kurun waktu berapa lama. Ya, jadi jangan senang dulu pada saat kita punya polis asuransi. Itu belum tentu bisa langsung dipakai. Ada masa tunggunya. Ya. Nah, masalahnya orang tahu nggak itu pada saat mereka ambil atau buka polis pertama kali. Nah, masa tunggu itu yang ada masa tunggu 3 bulan, satu bulan atau 30 hari. Ada masa tunggu yang 12 bulan penyakit nggak bisa diklaim dulu. Jadi kalau misalnya kita sakit emang harus diklaim dulu baru nanti ditunggu ini bisa diproses atau enggak? Bukan, jadi mereka nggak bisa klaim dulu. Mereka belum bisa klaim dulu? Belum, harus tunggu periode tertentu. Jadi 30 hari untuk semua penyakit, untuk manfaat rawat inap. Jadi untuk perawatan, untuk penyakit kritis itu 90 hari biasanya. Diklaim dulu ya. Jadi nggak bisa klaim dulu. Jadi tunggu dulu ya, ditunggu dulu. Jadi memang itu masa tunggu, jadi nggak boleh klaim dulu. Ya. Masa tunggu. Yang ketiga, itu nggak ada manfaatnya. Karena banyak orang Indonesia itu buka polis asuransi dulu ya. Ya sekarang mungkin udah banyak teredukasi lah.
Mungkin karena sama temen, sama saudara mungkin karena nggak enak ya. Jadi mereka tuh ambil polis tuh ya melimpahkan ke agennya aja gitu. Ya udah, gue percaya sama lu deh. Padahal yang dikasih hanya manfaat asuransi jiwa atau kalau kan asuransi jiwa kan bisa diklaim karena meninggal. Ya. Tapi beda kan asuransi jiwa sama asuransi kesehatan, preminya ya? Betul. Nah, gue mau cerita dulu. Karena memang yang diambil asuransi jiwa, tapi yang mau diklaim asuransi rawat inap. Ya, nggak nyambung. Itu beda ya? Produknya nggak nyambung. Oke, benar. Jadi akhirnya nggak bisa kan? Nah, yang ketiga, itu karena penyembunyian data pada saat pertama kali buka polis, itu ada beberapa orang yang dia nggak declare atau dia nggak terbuka pernah punya riwayat sakit apa, sehingga pada saat klaim, yang namanya perusahaan asuransi itu ada tim investigasi lah pada saat klaim, apalagi klaim-klaim penyakit kritis ya yang mungkin penyakit yang lumayan serius, dia akan melihat ke belakang ya, pernah nggak pasien ini pernah punya riwayat atau kondisi penyakit yang diklaim pada saat ini, contoh pernah dioperasi, pernah pasang ring jantung kayak gue gitu ya. Nah, kalau ketangkep dia pernah ada record di rumah sakit lain, kok dari awal nggak ngomong, kok dari awal nggak terbuka. Nah itu gitu. Kalau nggak dibayar. Kalau kayak aku nih, aku kan pernah ya ada operasi tumor jinak kecil, tapi udah lama, udah 10-15 waktu masih kuliah. Kalau kayak gitu berarti harus dilaporin juga, walaupun sekarang udah nggak ada berasa apapun, udah benar-benar kayak udah sehat, udah nggak ada lagi, itu tetap juga dan akan jadi masalah kalau tidak dilaporkan. Exactly. Oh oke. Jadi harus jujur dari awal apapun harus itu. Terbuka. Kalau emang kalau pernah, walaupun sudah sembuh dan tidak ada rasanya. Betul. Itu harus dideklar pada saat buka polis asuransi. Nggak boleh ada yang disembunyikan, termasuk riwayat ALDE tadi. Iya, banyak mungkin orang yang miskom kali ya. Betul, dipikir nggak ada masalah, udah nggak usah dibilang gitu ya. Nah itu nanti akan terjadi masalah pada saat klaim. Itu yang akan membuat klaim jadi masalah. 4 hal itu. Jadi kurang lebih bisa dipahamin ya? Bisa. Jadi emang harus kalau mau masuk asuransi harus jujur, transparan supaya sama-sama nggak ada miskomunikasi yang malah jadi merugikan kedua belah pihak gitu ya. Betul sekali. Oh iya, oke. Gue sebagai praktisi di asuransi ya, Al ya. Alda juga tahu ya. Nah, biasanya gue layanin nasabah atau klien yang memang sakit atau sakit kritis, yang mereka dirawat inap ataupun sakit bahkan mereka meninggal dunia. Tapi kali ini gue sendiri yang mengalami kondisi kritis yaitu jantung, dan gue berasa banget bahwa ternyata gue menggunakan asuransi yang gue punya sebagai praktisi di asuransi, dan gue merasakan banget bahwa semua apa yang gue butuhkan itu di cover oleh asuransi yang gue punya, dan memang luar biasa sekali. Kita nggak akan tahu buat ke depan kita akan terkondisi resiko seperti apa, tapi yang jelas kita memang harus selalu siap. Oke, mungkin sebelum kita closing nih Ko Adit, mungkin dari Ko Adit ada pesan-pesan untuk teman-teman kita semua nih yang lagi nonton di Hanjaya TV mengenai semua yang tadi perjalanan cerita Ko Adit dari awal sampai saat ini. Kalau pesan-pesannya adalah kita harus selalu aware dengan kesehatan ya. Aware dari kesehatan. Oke, karena dokter bilang penyakit gue ini memang penyakit yang ada faktor genetiknya ya. Dan juga kita harus jaga pola hidup sehat ya. Dan berolahraga pun itu belum tentu menjamin kita tuh sehat selamanya. Kita juga harus menjaga pola hidup yang sehat, pola makan yang sehat, pikiran yang sehat, selalu berpikir positif, dan semuanya sehat lah. Nah, kedua, kita juga perlu lebih aware lagi bagi yang mungkin belum punya asuransi atau mungkin mau punya asuransi. Cobalah kalian untuk bertemu dengan orang-orang yang profesional di bidangnya, ya, sehingga bisa mengedukasi, sehingga bisa memperluas literasi asuransi itu dengan baik dan benar untuk kedepannya, karena asuransi bukan hanya program untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan, tapi untuk jangka panjang, bahkan untuk seumur hidup kalian, untuk selamanya hidup kita. Jadi itu aja, salam sukses dan salam sehat buat kita semua. Amin. Thank you ya Ko Adit ya. Sama-sama. Jujur hari ini aku senang banget ketemu sama Ko Adit, belajar tentang pengalaman hidupnya yang survive, dan sampai saat ini juga
semangat hidup tinggi dan sangat bersyukur atas semuanya yang sudah dialami, dan aku mendapat pelajaran pengalaman juga yang banyak hari ini. Jadi perlu pentingnya kita jaga kesehatan, awareness tentang badan diri sendiri, dan pastinya juga perlunya juga asuransi untuk perlindungan ya, jangka panjang bisa selamanya ya, karena benar-benar asuransi itu bisa menyelamatkan budget kita yang tadinya misalnya bisa ratusan juta, bahkan bisa sampai miliaran kalau penyakitnya kritis ya. Iya. Iya benar, bagus banget kalau kayak gitu. Ko Adit, terima kasih banyak ya udah bisa datang di sini. Sama-sama Alda. Oke guys, sampai sini dulu obrolan kita bersama Ko Adit. Thank you for watching. Sampai ketemu nanti, kita pasti bakal ngobrol terus di Hanjaya TV. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.